Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman secupu channel, teman-teman belajar dan merojaah bahasa Arab, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Setelah pertemuan kemarin kita menyelesaikan pelajaran 2 ya dari Durusul Lughoh jilid 3. Nah, kali ini kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran ketiga. Di pelajaran ketiga ini kita akan dapat pelajaran baru, yaitu di dalam fiil ya. Nah, selama ini kita belajar itu fiil maklum. Fiil maklum apa itu? Fiil yang diketahui pelakunya, fiil yang diketahui fa'ilnya. Karena kita tahu kemarin kita ditegaskan setiap fiil mengandung fa'il. Setiap fiil itu pasti ada fa'ilnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fiil yang tidak diketahui atau tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu fiil majhul. Apa itu fiil majhul? Yaitu fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau di kitab Nahwu disebutkan di situ fi'lul majhul huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya, yaitu fi'il majhul, fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Alasannya kenapa? Ada banyaknya, kadang sudah sama-sama diketahui atau memang tidak ingin disebutkan ya, atau ingin disembunyikan pelakunya. Nah, tujuannya banyak. Nah, bagaimana bentuk dan penggunaan fi'il majhul? Nah, dikemanakan fa'ilnya dari fi'il majhul itu? Kenapa tidak disebutkan? Kita akan belajar di pelajaran 3 ini. Baik, sekarang kita masuk ke kitab kita dulu. Ya, pelajaran 3 ada di halaman 28. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini seperti biasa, Syekh penulis hafizahullah menyampaikan percakapan. Yang dalam percakapan itu ada inti-inti pelajaran kita di pelajaran 3 ini ya. Salah satunya fi'il majhul ya. Kita masuk. Bismillah. Ad-darsus tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Al-mudarrisu. Lima ta'akhartum ya ikhwanu. Kenapa kalian terlambat wahai saudara-saudara? Kemudian salah satu dari yang disebut ikhwan ya, Az-Zubairu menjawab, li'annal mat'ama futihal yauma mutaakhiron. Dikarenakan restoran atau rumah makan dibuka hari ini telat. Kemudian Al-Mudarrisu bertanya lagi, mata futiha? Kapan dibuka? Ya, kita lihat di sini futiha, fi'il futiha. Selama ini kita mengenal fi'il itu fataha, membuka atau terbuka. Nah, di sini futiha, inilah bentuk fi'il majhul. Jadi wazannya fi'il majhul ya, yang dalam bentuk madi adalah ketika dia berwazan fa'ala, itu fi'il maklum, fi'il yang diketahui pelakunya. Nah, polanya bila dijadikan fi'il majhul menjadi futiha, yaitu fu'ila. Nah, ini pelajaran baru buat kita ya. Kita lanjut dulu. Kemudian Az-Zubairu menjawab, futihas sa'ata sadisata. Dibuka pukul 6. Futiha, dibuka. Kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia, kalau fi'il ma'lum itu awalan me dan kan gitu ya. Kalau fi'il majhul awalannya di dan kan ya, dibuka begitu ya. Nah, kemudian Al-Mudarrisu bertanya lagi, wa mata yuftahu kulla yaumin? Dan kapan dibuka setiap harinya? Kita lihat di sini yuftahu. Nah, ternyata fi'il majhul itu seperti fi'il maklum, ada madinya, ada mudhari'nya. Ketika fi'il majhul madi, dia berpola fu'ila, futiha. Nah, ketika fi'il mudhari'nya berpola yuftahu, yuftahu yuf'alu. Kemudian Jabirun menjawab, yuftahu sa'ata sadisata illa rub'ah. Dibuka jam 6 kurang 1/4 ya, kurang 15 ya, sama dengan kira-kira pukul 5.45. Kemudian Al-Mudarrisu melanjutkan perkataannya, bertanya, ijlisu waftahul kitaba. Duduklah kalian dan bukalah kitab kalian. Aina kitabuka ya Idrisu? Di mana kitabmu hai Idris? Ya, setelah Pak Guru memerintahkan duduk dan membuka kitab, beliau melihat Idris tidak membuka bukunya. Ya, beliau bertanya, aina kitabuka ya Idrisu? Di mana kitabmu hai Idris? Kemudian Idris menjawab, suriko kitabi ya Ustadz. Dicuri kitabku wahai Ustadz. Nah, ini kita lihat fi'il majhul lagi, suriko.
ya, dia maklumnya saroko ya, mencuri. Kalau suriko dicuri. Kemudian al-mudarris yang dipanggil Ustaz berkata, suriko kitabuka mata wa aina, kitabmu dicuri kapan dan di mana? Kemudian Idris menjawab, surikol barihata min gurfati wa ana ghaibun anha, dicuri tadi malam dari kamarku ketika saya tidak ada di sana. Ya, maksudnya anha di dalam kamar tersebut. Wasurikot ma'ahu asya'u ukharu. Surikot. Nah, fi'il majhul juga bisa ditasrif sesuai dengan domirnya ya. Nah, ketika asya kita lihat dia kan termasuk jamak tidak berakal, berarti dihukum muannas. Lihat ada ta'nisnya. Surikot ya. Dicuri bersamanya beberapa barang-barang yang lain, yaitu saati wa hidai wa mu'dhamu malabisi. Apalagi yang dicuri? Idris menerangkan jamku, sepatuku, dan sebagian besar dari pakaian-pakaianku. Kemudian al-mudarrisu menyabarkan Idris sambil mendoakan awadakallahu minha, semoga Allah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Ya, kemudian Pak Guru melanjutkan, uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Sekarang saya ingin menanyakan pada kalian soal-soal mengenai apa yang kalian telah pelajari kemarin. Kemudian dilanjutkan Pak Guru, fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat wulida. Wulida, nah inilah fi'il majhul juga ya. Maklumnya adalah walada. Di bulan apa Rasulullah dilahirkan? Kemudian Ahmadu menjawab wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwali. Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ya. Kalau maklumnya melahirkan, ini majhul ya, berarti dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian al-mudarrisu melanjutkan, wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru, di tahun apa sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wahai Jabir? Jabir menjawab, ma'adri, saya tidak tahu. Kemudian al-mudarris bertanya ya, alam tadrusu hadha, bukankah kalian telah mempelajari ini? Kemudian Jabir menjawab, bala darasnahu walakinnani nasitu. Iya, kami telah mempelajarinya, akan tetapi saya lupa. Kemudian al-mudarrisu bertanya kepada yang lain ya, dilempar pertanyaan tadi kepada yang lain. Man ya'rifu hadha? Siapa yang mengetahui hal ini? Siapa yang tahu jawabannya gitu ya. Kemudian Idris menjawab, wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsimi'atin lil miladi. Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masehi ya. Lil miladi itu penanggalan Masehi ya. Kemudian al-mudarrisu berkata, hadza sahihun, ini benar. Kemudian melanjutkan, fi ayyi amin wulita anta ya Idrisu. Nah, kembali setelah Idris menjawab dengan benar, Pak Guru membenarkan, Pak Guru bertanya kepada Idris, di tahun berapa ya, di tahun apa kamu dilahirkan wahai Idris? Wulita, tasrifannya ya, ada domirnya, wulita, kamu dilahirkan wahai Idris. Idris menjawab, wulitu ama khamsatin wa thamanina wa thalathimi'atin wa alfin lil hijrati. Saya dilahirkan pada tahun 1385 Hijriah. Ya, dia menyebutkan penanggalan Hijriah, lil hijrati ya, menurut penanggalan Hijriah. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi kepada Ahmad, wa fi ayyi amin wulita anta ya Ahmadu, di tahun berapa kamu dilahirkan wahai Ahmad? Kemudian Ahmad menjawab, wulitu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Saya dilahirkan tahun 1967 Masehi. Kemudian al-mudarris melanjutkan, aina wulita ya Ahmadu, di mana kamu dilahirkan wahai Ahmad? Nah, di sini digunakan kata fi'il majhulnya wulida ya, wulida semua di sini ya. Kita lanjut dulu. Ahmad menjawab,
Wulidtu fi Pakistan. Saya dilahirkan di Pakistan. Kemudian al-mudarrisu berkata, anta idzan Pakistaniyun. Bisa diungkapkan dengan terjemahan berarti kamu orang Pakistan ya. Pakistanu itu negaranya, sedangkan orangnya disebut Pakistaniyun. Nah di sini nanti bentuk ini juga kita akan pelajari di pelajaran 3 ini, yaitu nisbah ya, nisbah ke negara atau ke daerahnya. Kita lanjut dulu. Di sini dikatakan oleh al-mudarris, isma'u ya ikhwanu, dengarkanlah oleh kalian wahai saudara-saudara. Asyrahul ana qaidatan nahwiyatan muhimmatan. Sekarang saya akan menerangkan kaidah-kaidah nahwu yang penting. Kemudian dilanjutkan, al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Nah, inilah pelajaran kita ya. Jadi Pak Guru menerangkan kaidah nahwu yang penting. Disampaikan di sini, fi'il entah dia mabni lil ma'lum, yaitu fi'il entah dia mabni lil ma'lum adalah fi'il yang diketahui pelakunya. Ya, yang seperti kita kemarin belajar. Jalasa, misalkan jalasa Muhammadun alal kursiyi. Ya, Muhammad duduk di kursi. Nah, itu diketahui pelakunya Muhammad. Atau qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya, Muhammad membaca Al-Quran, diketahui pelakunya Muhammad ya. Nah, itu disebut fi'il ma'lum, fi'il mabni lil ma'lum. Nah, kita baru kenal bahwa fi'il yang kemarin kita pelajari yang diketahui dan nampak fa'ilnya disebut fi'il mabni lil ma'lum. Lil ma'lum itu diketahui ya, dari kata kerja alima, diketahui pelakunya. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan imma mabniyu lil majhuli, atau yang kedua fi'il mabni lil majhul ya. Itu yang dipelajari di pelajaran kita ini, yaitu fi'il. Apa itu fi'il majhul? Fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ya, majhul, kita tidak tahu, tidak kenal atau tidak disebutkan. Ya, nah ini yang dipelajari di pelajaran 3 ini. Kemudian Pak Guru menyambung menerangkan amal mabniyu lil ma'lumi famislu ya. Adapun fi'il mabni yang maklum ya, lil ma'lumi yang diketahui pelakunya, fa'ilnya, famislu maka seperti qatala yaqtulu. Kita lihat polanya fa'ala yaf'ulu. Ya, yang seperti kita pelajari kemarin, qara'a yaqra'u. Kataba yaktubu ya, itu diketahui pelakunya, disebut fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian yang kedua Pak Guru berkata wa amal mabniyu lil majhuli famislu qutila yuqtalu. Adapun fi'il mabni lil majhul yang tidak diketahui pelakunya, famislu ya, maka contohnya qutila yuqtalu. Tadi qatala yaqtulu itu membunuh, dan sini qutila yaqtalu dibunuh. Kita lihat polanya fu'ila yuf'alu. Ya, nanti ada keterangannya dari saya di kitab di latihan selanjutnya ya. Kita sambung dulu di sini Pak Guru memberi pelajaran. Yuhdzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabni lil majhuli. Fa'il dihapus ketika fi'il itu fi'il majhul. Enggak ada fa'ilnya. Enggak disebutkan fa'ilnya. Karena itu dia disebut fi'il majhul. Ya, kita tidak mengetahui fa'ilnya. Kita sambung, Pak Guru menyambung, wa yuhallul maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma naiba fa'ilin. Kemudian maf'ulun bih menduduki posisinya, posisi fa'il. Fa'ilnya tidak disebutkan, maf'ulun bih mendudukan posisi fa'il. Wa yusamma dan disebut atau dinamakan naibal fa'il. Naib fa'il. Naib itu artinya kan wakil atau pengganti. Jadi fa'ilnya tidak disebutkan, maf'ulun bih itu yang menduduki posisi fa'il. Kemudian wa huwa marfu'un. Nah, kita tahu kan maf'ulun bih itu mansub. Tapi karena dia menggantikan, menduduki posisi fa'il, nah kita tahu fa'il adalah marfu, maka maf'ulun bih yang diduduki, ya, yang diduduki di posisi fa'il, maka dia dalam keadaan marfu, ya, dikatakan di sini. Nah, qulu kita katakan. Nah, ini contoh dari Pak Guru bagaimana fi'il maklum yang diketahui pelakunya dan dijadikan fi'il majhul yang tidak diketahui pelakunya. Kita lihat ya, kita perhatikan di sini. Qatalal jundiyul jasusa. Kita lihat qatalal jundiyul jasusa.
pasukan tersebut telah membunuh mata-mata. Fiilnya qatala. Fa'ilnya mana? Al-jundiyu. Maf'ulun bihnya al-jasusa. Ya, kita lihat al-jundiyu marfu karena dia fa'il. Al-jasusa dia maf'ulun bih yang dibunuh oleh al-jundiyu, ya, oleh pasukan. Nah, sekarang dijadikan fiil majhul. Kita lihat di sini. Nah, ini praktek dari kaidah yang Pak Guru tadi sebutkan di atas, ya. Kita lihat kutila, ya, fu'ila dijadikan pola fu'ila. Kutilal jasusu. Yang tadinya al-jasusa maf'ulun bi, kemudian al-jundiyu dihapus, tidak disebutkan. Nah, berarti al-jasusu sekarang dia menduduki sebagai naibul fa'il. Menjadi harokatnya domah marfu, ya. Nah, ini kutilal jasusu berarti diterjemahkan mata-mata dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Tidak disebutkan pelakunya. Ya, inilah fiil majhul, ya. Baik, kita sambung dulu. Kemudian di sini contoh dalam bentuk fiil mudhari'nya. Yasma'un nasul adzana biwuduhin. Orang-orang mendengar azan dengan tenang. An-nasu di situ fa'il, yasma'u fi'il, al-adzana maf'ulun bih yang didengar. Kemudian yasma'u ini dijadikan fi'il majhul. Kita lihat. Yusma'ul adzanu. Adzanu biwuduhin. Diperdengarkan azan dengan tenang. Oleh siapa? Nggak ada pelakunya disebutkan di sini, ya. Nah, inilah fi'il majhul. Berarti objek atau maf'ulun bih menduduki posisi fa'il. I'rabnya bagaimana? Marfu sesuai dengan kedudukan fa'il, gitu, ya. Kita lanjut di sini. Dilanjutkan, ya Muawiyah tuh. Pak Guru berkata kepada Muawiyah, ibnil fi'la fi hadhil jumlatil lil majhuli. Bangunkan atau bentuklah fi'il dari kalimat ini menjadi fi'il majhul. Langsung praktek nih, Pak Guru memerintahkan Muawiyah untuk langsung praktek. Pak Guru menyebutkan kalimat dengan fi'il maklum. Kita lihat, khalaqallahul insana min tinin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Khalaqa, fi'il maklum. Kenapa? Karena ada Allahu sebagai fa'il, al-insana sebagai maf'ulun bih. Kemudian Pak Guru memerintahkan Muawiyah untuk dijadikan fi'il majhul, fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Berarti pelakunya harus dihilangkan. Kemudian al-insanu menduduki posisi sebagai fa'il, hanya posisi dalam i'rab, ya, sebagai naib fa'il, pengganti fa'il. Kita lihat jawaban Muawiyah. Huliqal insanu min tinin. Manusia diciptakan dari tanah. Yang tadinya ketika khalaqallahul insana min tinin ada fa'ilnya. Allah menciptakan manusia. Khalaqa fi'il, Allah fa'il, al-insana maf'ulun bih. Nah, ini dibikin jadi fi'il mahjul menjadi khuliqal insanu min tin. Al-insanu yang tadinya maf'ulun bih, di fi'il mahjul dia menduduki posisi sebagai fa'il. Maka disebut di sini naib fa'il, pengganti fa'il. Nah, di sini ada keterangan al-insanu huna naibul fa'ilin. Al-insanu di sana di kalimat yang dibuat oleh Muawiyah disebut naib fa'il, naibu fa'ilin, pengganti fa'il, ya, pengganti fa'il. Yang tadinya di fi'il maklum dia sebagai maf'ulun bi, ketika di fi'il majhul dia sebagai pengganti fa'il, didudukan di posisi fa'il, disebut naibul fa'il, ya. Kemudian Pak Guru melanjutkan, al-mudarrisu hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idrisu. Pak Guru memerintahkan kepada Idris, berikanlah contoh lain untuk fi'il mabni lil majhul. Kemudian Idris menjawab, Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidil nabawi. Umar dibunuh karena kan ini kutila majhul, ya. Umar radhiyallahu anhu dibunuh ketika beliau mengimami orang sholat di Masjid Nabawi. Siapa yang pembunuhnya? Fa'ilnya nggak disebutkan, ya, karena di sini polanya fi'il majhul. Kutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil Masjidin Nabawi. Umar radhiyallahu anhu dibunuh ketika beliau mengimami orang-orang sholat di Masjidin Nabawi. Kemudian Pak Guru berkata lagi, Ya Ahmadu,
hati mithalan akhara ala an yakunal fi'lu fihi mudhari'an. Nah sekarang Pak Guru memerintahkan kepada Ahmad, wahai Ahmad, berikanlah contoh lain fi'il majhul dalam bentuk mudhari. Dari tadi kan dalam bentuk madi ya, Muawiyah, kemudian Idris. Nah sekarang Pak Guru memerintahkan kepada Ahmad untuk memberikan contoh fi'il majhul dalam bentuk mudhari. Kemudian Ahmadu menjawab, fi'ilnya sama qatala tapi dalam bentuk mudhari majhul. Yuqtalu alafun minan nasi fil khurubi. 1000 orang terbunuh ya atau dibunuh dalam berbagai peperangan. Kita lihat sini, yuqtalu alaf yang tadi dia sebagai maf'ulun bih, tapi dia di sini diduduki sebagai naib fa'il, pengganti fa'il ya. Nah, kemudian al-mudarrisu berkata lagi, ya Jabiru, hati misalan akhara ala an yakuna naibul fa'ili fi'i mu'annasan. Nah tadi sudah fi'il madi, fi'il mudhari, ternyata itu naib fa'ilnya mudzakkar. Sekarang Pak Guru memerintahkan kepada Jabir, berikanlah contoh lain yang naibul fa'ilnya dalam bentuk mu'annas. Ya, naib fa'ilnya bentuk mu'annas. Kemudian Jabir langsung menjawab, tuqra'u suratul fatihati fi kulli raq'atin. Surah Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat, dibaca ya. Kenapa tuqra'u dia huruf mudhari'nya ta? Karena naib fa'ilnya surah, dia muannas. Yang tadinya kan taqra'u suratal Fatihah ya, kalau dia maklum ya. Taqra'u suratal Fatihati fi kulli raqatin. Nah, sekarang dibentuk majhul jadi tuqra'u suratu, yang tadinya maf'ul bih menjadi naib fa'il marfu. Kemudian al-mudarrisu berkata lagi, ya Hasanu, atastati'u an taskura ayatan fiha fi'lun mabni lil majhuli. Wahai Hasan, apakah kamu bisa menyebutkan ayat yang di dalamnya ada fi'il majhul, fi'il mabni lil majhul? Kemudian Al-Hasanu menjawab, na'am astati'u bi'aunillahi. Ya, saya bisa ya, saya mampu dengan pertolongan Allah. Kemudian Hasan membaca sebuah ayat, qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu diciptakan ya, dibuat atau diciptakan ya. Surah An-Nahl ayat 20. Nah ini majhul dalam sebuah ayat dalam bentuk mudhari ya, yukhlaquna. Kita lihat di sini yukhlaquna dengan domir hum ya. Kemudian al-mudarris melanjutkan, ahsanta ya ahsanu, kamu bagus wahai Hasan. Ayumkinuka an taskura hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli ya Zubairu. Setelah Pak Guru memuji Hasan ya karena bisa menjawab, kemudian Pak Guru meminta kepada Zubair, apakah mungkin untukmu untuk menyebutkan sebuah hadis Nabi yang mengandung di dalamnya fi'il mabni lil majhul wahai Zubair? Nah Zubair menjawab, yumkinuni insyaallahu. Insyaallah memungkinkan bagi saya. Qala sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrataini. Yuldagu. Nah, dia majhul ya, yang bermakna seorang mukmin itu tidak akan terposok 2 kali ke dalam lubang yang sama. Kita lihat al-mu'minu ya, al-mu'minu tadinya kalau fiilnya maklum dia sebagai maf'ulun bih, tapi karena ini fiilnya majhul berarti dia memiliki sebagai naibul fa'il. Baik, hadisnya terdapat pada Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian Pak Guru takjub ya, mengucapkan Masya Allah. Kemudian Al-Husainu berkata, intahal waktu ya Ustadu, waktu telah habis wahai Ustad. Kemudian Ustad berkata, aronal jarasu, apakah bel sudah berbunyi? Kemudian Al-Husainu menjawab, la yusma'u sautul jarasi fi faslina hadha. Suara bel tidak terdengar di kelas kami ini. Kemudian Pak Guru bertanya, mundu mata, sejak kapan?
Al-Husain menjawab mundu usbu'aini au aktsaro, sejak 2 pekan yang lalu atau lebih. Nah, selesai kita membaca percakapan. Nah, di sini kita sudah mulai tahu bahwa fiil itu dilihat ada tidaknya fa'il terbagi 2, yaitu fiil maklum yang disebutkan fa'ilnya, sedangkan fiil majhul yaitu fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, bagaimana polanya? Tentu saja berbeda. Kalau fiil maklum dia berpola fa'ala yaf'alu. Tergantung nanti dia masuk ke bab apa ya fiil mudhari'nya ya. Fa'ala yaf'alu. Nah, kalau fiil majhul berpola fu'ila yuf'alu. Itu untuk fiil sulasi mujarrad ya. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membaca percakapannya di latihan 3. Karena ini percakapan cukup panjang ya. Nah, kita intinya di sini mendapat kaidah nahwu yang penting ya mengenai fiil. Ya, jenis fiil dilihat dari ada atau tidaknya pelaku, yaitu fiil maklum yang ada pelakunya, yang diketahui pelakunya, dan fiil majhul yang tidak diketahui pelakunya. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya dengan latihan-latihannya. Semoga tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.